warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya masalah, semua orang, semua manusia pasti punya masalah, pasti mendapatkan masalah. Tidak terkecuali orang yang taat, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, sama. Hanya masalahnya yang berbeda-beda. Dan juga perbedaan itu pada masalah kecil atau masalah besar. Kenapa masalah ada? Gini saudara-saudara, bahwa ketika manusia mulai mengerti hidup, mulai mengerti kehidupan dunia, dan juga pikiran mulai mengerti enak, nggak mau nggak enak, mulai mengerti senang, nggak mau susah, mulai mengerti untung, nggak mau rugi, mulai mengerti sehat, nggak mau sakit. Dan inilah masalah dan masalah yang sebenarnya. Sedangkan hidup bukan karena kita. Kalau karena kita, ya hidup nggak ada masalah. Kita buat semuanya sesuai dengan kehendak kita. Sedangkan hidup dan kehidupan sudah ada sebelum kita ada. Mau tidak mau kita berhadapan dengan kehendaknya. Sedangkan keinginan kita cenderung bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu begitu luar biasanya kekuasaan Allah, dan juga segalanya ada. Contoh, tumbuh-tumbuhan saja tidak hanya satu jenis, tapi bermacam-macam jenis. Sama juga hewan, ada yang jinak, liar, buas, berbisa, ada yang bermanfaat dan berguna bagi manusia, dan sebagainya. Begitupun manusia, bermacam-macam karakter dan sifatnya, berbeda-beda bawaannya. Ada yang baik, suka membantu dan menolong, ada yang jahat, senang membenci, merugikan, bahkan menipu, mencelakai. Ada yang buta, bisu, cacat lahir maupun cacat mental, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya, apa Tuhan tidak bisa membuat sempurna? Bukan tidak bisa, tapi memang semua itu harus ada dalam kehidupan ini. Sama juga jahat atau penjahat, jelek, rupa menjijikkan, dan lain-lain. Memang semuanya harus ada. Ini positif dan negatif, yang merupakan jalannya atau hidupnya atau nyalanya sebuah proses kehidupan ini. Listrik aja kalau positif tok juga nggak nyala. Seperti yang saya uraikan tadi, mau nggak mau, senang atau nggak senang, pada akhirnya masalah itu harus kita hadapi, harus kita alami. Yang namanya kesulitan, kekurangan, kehilangan, kecelakaan, penyakit, musibah, pengkhianatan, narkoba, dan masalah-masalah lain yang berbeda-beda. Itulah konsekuensi hidup. Kalau kita mau enak, berarti kita juga harus mau yang gak enak. Kalau kita mau senang, ya juga harus mau susahnya, dan juga yang lain. Kalau Anda tahu ya, dua hal yang bertolak, yang berbeda itu adanya satu wujud sebenarnya. Saudara-saudara, dibalik senang ya susah, dibalik susah ya senang, isinya sehat ya sakit, isinya sakit ya sehat. Kita buktikan, coba Anda cubit tangan Anda yang sehat, terasa sakit kan? Nah, munculnya atau adanya sakit itu kan di sehat itu. Jadi jangan heran ketika hari ini kita gembira, tunggu gak lama kita akan sedih. Itulah konsekuensinya. Bukan berarti sedih, bingung, kecewa, itu salah. Mau semua itu ada dalam diri kita dan selalu kita bawa. Bagaimana dia nggak muncul atau tampil, sedangkan sedih, bingung, kecewa, susah itu kan juga ciptaan Tuhan yang punya hak yang sama, punya hak juga untuk beraksi. Saudara-saudara, tidak ada yang sia-sia apa yang diberikan Tuhan.
yang tidak baik, yang berlebihan. Konsekuensinya akan menjadi negatif dan masalah. Contoh, makan minum kan positif, tapi ketika berlebihan maka akan menjadi negatif dan masalah. Itulah makhluk, semua makhluk mengandung dua unsur, positif dan negatif. Jadi masalah dan masalahnya ya di sini juga. Begitupun kehidupan makhluk lain di luar diri kita, termasuk keadaan, selalu berhubungan dan berpengaruh terhadap diri kita, suka nggak suka, bahkan kita bergantung terhadap makhluk lain. Contoh, kalau nggak ada air, udara, dan banyak lagi, kita nggak bisa hidup. Namanya kehidupan ya hidup. Masalah, apapun masalah itu bukan hanya bahasa, tapi adalah sosok atau makhluk yang hidup karena ada eksistensinya, ada ruhnya. Dia punya energi, dia membawa eksistensi Tuhan juga. Saudara-saudara, kita buktikan kenapa, bagaimana masalah itu. Contoh, orang yang kaya raya, hartanya sudah begitu melimpah, rumah ada 10, bahkan mungkin 100, di mana-mana ada. Tapi kenapa kurang terus? Apa dia tidak tahu ilmunya, tidak tahu pengetahuan kalau harta bukan segalanya dan mati tidak membawa apa-apa? Dia ngerti kok, hebat, gudangnya ilmu juga. Saudara-saudara, masalahnya begini, ketika keberadaannya kurang, sosok kurang ada dalam diri kita, sosok kurang itu tumbuh dan berkembang. Ketika mulai besar, sudah besar, mulailah menekan atau menjepit diri kita. Tumbuh bertambah besar lagi, semakin kuat dan besar tekanannya terhadap diri kita, sampai benar-benar diri kita lemah, lemas, dan tidak berdaya. Maka disinilah dikuasainya diri kita. Jadi kehidupan kurang yang mendominasi diri kita, dikuasainya penuh, lebih-lebih pikiran kita. Saudara-saudara, yang akhirnya di dalam pikiran pun diisi atau isinya momok kurang. Jadi otomatis apa yang dipikirkan manusia ya keluar dari isinya pikiran. Kalau isinya kurang ya mikirnya kurang. Begitulah yang dikuasai harta. Di dalam pikirannya atau isinya pikiran adalah momok harta, otomatis yang dia pikirkan ya harta. Sama dikuasainya kepentingan pun juga begitu, yang keluar dari pikirannya atau mikirnya ya kepentingan dan sebagainya, sampai yang menjadi penglihatan, pendengaran, setiap langkah dan gerakannya juga kepentingan. Manusia itu hanya casing belaka. Itulah yang sering kita lihat dan kita ketahui. Saudara-saudara, hidup tidak cukup hanya karena ilmu atau pengetahuan saja. Apa kalau kita sudah tahu ilmunya, tahu hidup harus ikhlas, sabar, terus kita jadi ikhlas, jadi sabar? Nggak bisa begitu, nggak bisa seperti itu. Padahal orang-orang kaya, para pengerti tahu semua itu. Korupsi itu dosa dan sebagainya. Malah gudangnya ilmu. Kenapa? Saudara, Anda saya ajak pada hukum perbandingan. Karena disinilah Anda benar-benar akan memahaminya. Dan sebagai solusinya yang paling rasional, logis, sangat logika sekali. Semua tahu masakan kan? Kalau masakan itu ada banyak sekali garamnya atau yang paling besar garamnya, apa yang terjadi pada masakan itu? Asin kan? Oke, supaya tidak asin kita tambahkan lagi gula, merica, dan lain-lain. Tetapi kalau gula dan lain-lain tadi masih lebih kecil dibandingkan dengan besarnya garam, ya tetap asin. Malah
bisa-bisa gula dan lain-lain tadi jadi asin juga. Gula dan lain-lain tadi nggak ngefek, terkecuali misalnya masakan itu kita masukkan ke dalam air yang satu tangki besar, pasti asinnya hilang, padahal garamnya di situ. Karena pengaruh air lah yang kita rasakan, karena jauh lebih besar dari garam. Begitupun dengan masalah dan masalah apapun, sayangnya kita lupa dan tidak menyadarinya. Saudara-saudara, kita kembali pada hakikatnya manusia atau diri kita, seperti yang sudah saya jelaskan pada video pertama saya tentang hakikat manusia dan kehidupannya, bahwa manusia tercipta karena kehendaknya, karena kekuasaannya. Eksistensinya manusia ya karena eksistensi kehendaknya, kekuasaannya. Itulah modal yang paling besar yang tidak bisa makhluk apapun menandinginya, apalagi mempengaruhi eksistensi kemaan Allah, dan tidak pernah diambil dan dicabut oleh Allah dalam diri kita, dalam mengarungi atau perjalanan hidup kita. Ibarat laut atau samudra ya, yang begitu besar dan luas, yang terbuka dan tidak tertutup. Silakan sampah walaupun 100 atau 1000 truk masuk ke samudra tetap samudra. Sama dengan kehidupan kita, silakan apapun datang kepada kita, apapun keberadaan masalah itu akan lebur, lenyap oleh kebesaran Tuhan di dalam diri kita. Bahkan masalah itu sendiri akan jadi kekuasaannya juga, dan tetap yang berpengaruh dan tetap yang manusia rasakan tidak lain, tidak bukan hanya keberadaan kehendaknya, kebesarannya. Yang manusia rasakan ya tenang. Berbeda sekali dengan atau karena pengaruhnya makhluk, dan yang kita rasakan kacau, bingung dan sebagainya. Karena sifatnya makhluk selalu berubah, terkadang besar kemudian mengecil, terkadang muncul menguasai, terkadang sembunyi dan lain-lain. Saudara-saudara, padahal sudah kita yakini dan kita percaya bahwa kemahan Allah itu luar biasa besarnya. Kenapa kita tidak merasakan aksinya atau eksistensinya? Padahal di dalam diri kita sendiri adanya. Karena selama ini kita cenderung membesarkan keberadaan makhluk, terutama manusia, akunya, egonya, nafsunya, dan lain-lain, sehingga kita dalam kegelapan. Kacaulah diri kita. Kita selalu dalam masalah dan masalah. Marilah saudara-saudara, kita serahkan kembali keberadaan makhluk, terutama diri ini, kepada Tuhan. Karena bagaimanapun makhluk tidak pernah menciptakan diri kita, bukan pemilik kita, tidak ada hak terhadap diri kita, tidak berhak menguasai diri kita. Kita akan dibawa kemana? Makhluk tidak tahu apa-apa. Maka kacaulah diri ini. Hanya Allah lah pemilik kita, pencipta kita. Hanya Allah lah yang berhak menguasai kita melalui segala kemahannya. Saudara-saudara, sering kita menyerahkan urusan atau mengkuasakan urusan terhadap manusia. Contoh urusan tanah, kita serahkan atau kita kuasakan pada notaris, sehingga kita tenang karena ada yang mengurusi. Tapi justru kenapa ya masalah hidup kita, kenapa kita tidak pernah serahkan atau kuasakan kepada Tuhan, kepada Allah? Sedangkan Allah yang menciptakan hidup dan kehidupan, otomatis Allah lah yang tahu urusan hidup dan kehidupan. Maka disinilah sebenarnya
justru kita serahkan, kita kuasakan kembali kepada Tuhan. Karena memang hanya Tuhanlah yang mengurusi, yang mengatur dan segalanya. Jadi hidup kita akan benar-benar tenang. Kita merasakan benar hidup ini tenang dan bahagia. Disinilah yang namanya masalah sudah bukan jadi masalah lagi. Saudara-saudara, jangan lupa di like, komen, subscribe, supaya Anda, saudara-saudara, bisa melihat video-video saya selanjutnya. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.